Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu darah bekam. Amazing sekali nih, ini darah bekamnya Rasulullah dibekukan, ya beku ya berarti ya? Beku, dia berupa kristal itu lihat, macam menjadi kristal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang apakah benar masih ada barang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sandal beliau dan pakaian beliau, dan bahkan ada darah beliau dan ada jenggot beliau. Nah, apakah ini semua adalah betul-betul barang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, lalu bagaimana? Apakah kita masih boleh ngalap berkah dengan barang Nabi, tapi yang belum jelas kebenarannya? Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lihat barang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan dari luar negeri. Nah, mari kita simak. Kulit baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Botolnya ini untuk air, untuk susu. Ini tapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gede itu tapaknya itu. Tongkat Rasulullah. Ini busur panahnya yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah. Jadi banyak peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Jadi ada telapak kaki beliau dan kemudian ada lagi tongkat beliau ya. Nah, mari kita simak lagi ya. Ini dua batu sijil. Sijil itu burung ababil yang waktu tentara Abraha. Masya Allah. Ada juga batu apa yang burung ababil ya, yang dulunya waktu tentara Abraha juga itu yang terkena batu dari neraka ya. Ini sendal. Nah, Sandal baginda ini sandal ya. Wah, besar sekali kakinya. Kulit itu. Kulit. Sendal kulitnya. Masih ada pasirnya lagi. Jadi guys, kalau dilihat itu masih banyak pasirnya, ini keren banget. Nah, ini darah bekam, masih Darah merah. bekamnya Rasulullah. Bukan? Oh iya, darah bekam Rasulullah. Insya Allah ada darah Jadi juga ya. teman-teman, ini kita sekarang lihat darahnya Darah Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu darah bekam. Amazing sekali nih. Juga bagian janggutnya. Janggut Rasulullah. Ada dua helai. Masya Allah ya. Ada jenggotnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jenggotnya cuma 2 helai ya. Nah, oke teman-teman semuanya, yaitu tadi ya gambaran dari peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ada baju ya, terus ada jenggot Nabi, terus ada darah bekam Nabi ya yang sudah dibekukan, kemudian ada sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada bekas telapak kaki Nabi, dan ada juga ya, itu ada juga rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini ini yang jadi perbincangan oleh para ulama ya, tentang apakah benar, apakah syahih itu benda peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau barang peninggalan Nabi itu butuh sanad ya, apakah benar ya. Jadi kita tidak bisa memastikan itu kebenarannya. Nah, jadi apakah boleh kita mengalap berkah kepada barang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Terus apakah benar itu barang Nabi SAW yang asli ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau itu barang peninggalan Nabi palsu, apakah masih boleh untuk kita ngalap berkah barang peninggalan Nabi? Nah, oke teman-teman semuanya, jadi kita akan membahas ini bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Yang terangkat ini Ustadz, bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi, Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW, Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah. Bahkan ludah Nabi berkah. Rambut Nabi berkah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak
berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang. Mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ahsana haza." "Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi Nah, jadi para sahabat itu meminta Nabi SAW sebagaimana yaitu rambut beliau ataupun baju beliau ya. Jadi kalau baju itu kan ada keringatnya ya. Jadi para sahabat itu dulunya ngalap berkah kepada barang-barang Nabi SAW seperti baju. Nah, oke, kita lanjutkan. SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Nah, itu ya, yang jadi tidak masalah. ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang, ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah, dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus, kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya, dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Nah, jadi ini ya teman-teman semuanya ya, itu harus teliti apakah barang peninggalan Nabi SAW itu benar-benar valid ya. Jadi apakah itu benar-benar asli. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau asli kita boleh untuk ngalap berkah, tapi kalau palsu itu jadi masalah ya. Nah, oke, mari lanjut ya. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Paham Ustaz. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang Allah mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah saksikan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahu Ta'ala. Jadi yang jadi masalah itu apakah benar ya barang peninggalan Nabi SAW itu yang sampai saat ini itu yang dibawa ke tanah air ya, itu dari luar negeri, apakah itu benar barang asli peninggalan Nabi SAW? Jadi kalau itu benar peninggalan barang Nabi SAW, maka kita boleh bertabaruk ataupun ngalap berkah. Yang jadi masalahnya apabila barang itu palsu ya. Nah, itu yang tidak boleh kita ngalap berkah barang Nabi SAW karena barangnya bukan asli. Ya mungkin ini sudah jelas ya teman-teman semuanya ya. Jadi kata beliau Ustadz Dr. Firanda, katanya sampai saat ini ya, sampai sekarang ini tidak ada yang bisa mensahihkan apakah benar itu barang peninggalan Nabi SAW yang asli. Nah oke teman semuanya, semoga ini bermanfaat ya. Semoga penjelasan oleh beliau ini bisa kita pahami ya. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita harus teliti tentang barang peninggalan Nabi SAW, apakah itu benar ataupun palsu. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.